makin gak sabar. Oke, Mbak Rina, seperti ya flyer yang sudah kita sebar juga, jadi kita pengen nih edukasi ke investor pemula kita juga mungkin ya, atau mungkin ada yang pengen nyemplung ke pasar tapi masih agak ragu-ragu gitu ya. Sering banget ngedenger analisa teknikal, analisa fundamental, ada juga gitu ya. Sebenarnya teh apa sih fungsinya kita harus belajar atau tahulah tentang analisa teknikal kalau misalkan jadi investor di pasar modal, Mbak Rina? Sebetulnya ini teknikal juga cukup penting ya, Kulina, Hmm, untuk investor jangka panjang maupun apalagi ini untuk jangka pendek. Karena oke. dengan mengetahui teknikalnya sendiri kita dapat menghindari gambling gitu. Karena Oh, orang oke. lain kan biasanya ya masuk ke saham itu saham kita buta ya, karena saham itu kan banyak, tapi kita kerucutkan untuk pemula Hmm, ini lebih baik dicoba atau bermulailah untuk investasi di indeks LQ45, saham-saham yang liquid, hmm, 45 perusahaan yang oke. liquid. Nah, dari situ kita bisa lihat teknikalnya sendiri, karena kan untuk ke saham sendiri setiap harinya tuh akan naik dan turun. Kalau Hmm, misalkan kita nggak lihat teknikalnya, kita langsung beli, ternyata itu hmm, lagi tren turun dan masih bisa turun, hmm, ya otomatis itu hmm. belum apa-apa udah rugi gitu. Maksudnya bukan Oh, rugi, tapi istilahnya oke. itu nyangkut gitu. Oh, oke, oke. Ada Iya, sangkut gitu ya, ada nyangkut iya menyangkut. nyangkut gitu, Jadi memang belum kalau apa-apa. kita turun atau kita katakanlah punya sesuatu gitu ya, pasti kita harus ini dulu lah ya, cek dulu, periksa dulu, belajar dulu gitu ya, analisa dulu gitu, jangan langsung hajar Iya, aja gitu ya. iya, Nah, iya, oke itu betul-betul. pentingnya. Oke. Tapi Mbak Rina, menurut Mbak Rina ya, kenapa sih Mbak Rina suka sama teknikal gitu? Mbak Rina dulu deh gitu ya. Karena kan image-nya tuh kayaknya buat orang tuh kayaknya aduh pusing gitu kayak garis lurus apa nggak aku nggak ngerti gitu Iya, 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 gitu kan iya, naik turun tuh ada garisnya gitu tuh gimana sih menurut Mbak Rina sebagai investor pemula supaya juga mindsetnya tuh mungkin kita di awal tuh brainstorming dulu kalau ini tuh mudah loh belajar tentang iya, teknikal iya, ini dan ini penting banget loh gitu itu iya. gimana menurut pengalaman Mbak Rina? Dulu saya sebelum jadi broker itu memang sama pemikiran itu, wah ini analis Hmm. teknikal gimana ya? Terus saya Iya. cari-cari info ke sana ke Heeh. sini, kok kayaknya tuh masih apa ya? Kayak yang Pusing gitu. iya masih kayak yang apa memusingkan gitu. Padahal Hmm. kalau misalkan kita mulai dari awal dan terus-terus belajar itu Hmm. sangat membantu, dan di sini juga saya pengen sharing nih gimana ya Hmm. caranya Hmm. dan apa Hmm. tuh yang bisa kita pakai untuk analisis teknikal ini. Sebenarnya ada loh yang gratis yang memang bisa kita pakai, dan Hmm. ke depannya itu bisa membantu kita gitu dalam memutuskan untuk membeli saham di harga berapa, menjual saham di harga Hmm. berapa gitu. Jadi memang saya suka teknikal ini, dia itu menginformasikan kita gitu dari harga-harga yang sudah Hmm. terjadi, kita Hmm. bisa memutuskan dengan Ya. meskipun memang teknikal ini sifatnya itu hanya prediksi, yang Hmm. peluangnya itu bisa benar dan bisa salah. Tapi nggak ada salahnya Oke. kita coba daripada kita gambling kan ya. Jadi mendingan kita pelajari aja teknikal ini. Betul. Betul, betul. Kalau gambling tanpa analisa atau dasar juga kan jadinya nggak spekulatif juga nggak baik ya buat kita. Iya, Apalagi kita iya sebagai betul. orang juga yang investor pengennya kan tujuannya cari untung ya. Kalau Iya, misalkan iya, nggak ada dasarnya juga ya gimana mau dapat capital gain gitu kan. iya, Nah iya, itu iya. seru banget. Nah dari pengalaman Barina tadi ada kata-kata yang menarik banget ya. Ternyata cari informasi yang gratisan. Salah satunya IG Live kita kan Iya, gratisan juga ya kan. iya, Ya, iya, iya. jadi sambil nunggu nih misalkan kayak Mbak Lala gitu ya belum pulang kantor sambil nunggu dijemput mungkin ya bisa nonton IG Live kita. Dulu Mbak Rina cari informasi gratisan itu dari mana sih gitu ya? Saking keponya tuh istilahnya mana nih informasi kan banyak banget nih Mbak Rina untuk zaman sekarang tuh banyak banget informasi. Kita harus sortir-sortir kan. Karena belum tentu Iya, iya, betul. jangan sampai kita sebagai pemula tuh jadi kayak kemakan juga rekomendasi yang belum tentu dasarnya juga benar gitu Iya, Mbak iya, Rina. Itu gimana betul, nih betul. tipsnya? Iya. Hmm. Nah, makanya di sini juga saya, Bu Lina, ingin Hmm. memberikan satu langkah yang memang bisa menjadikan ibu dan bapak di sini tuh sebagai analis untuk diri sendiri gitu. Jadi Ah, ketika oke. ada info yang dikeluarkan oleh orang lain, kita bisa pantau Hmm. nih teknikalnya seperti ini. Terus Nah. kalau misalkan nanti ada info lagi, kita bisa check up lagi apakah memang dia itu akan naik secara Hmm. teknikal ya. Karena kalau teknikal Hmm. itu lebih valid lah dibanding news-news yang selalu Oke. dilempar. Kalau news itu kan biasanya naik sedikit, tiba-tiba ketika udah masuk kita dibanting lagi. Nah, itu jangan Nah. sampai kita Hmm. seperti itu gitu. Tadi yang gratisnya sendiri kita bisa pakai apa? Chart chart sahamnya itu ada kok, di nanti kita bahas
Ada Sebelum ya, lanjut nanti kita itu bahas berat di ya. belakang-belakang dulu ya. Ya, Di-keep dulu sama Marina. ya dikit Nah, dulu. nah, ini jadi ya Sobat IDX boleh banget ya pantengin IG Live terus untuk 1 jam ke depan. Jangan lupa juga mention teman followers ya, teman-teman juga nih ya. Karena ada door prize juga dari kita dan juga jangan lupa tag ya instastory-nya ke Instagram kita IDX Jawa Barat. Nah, Mbak Rina makin penasaran sih sebenarnya dengan pengalaman Mbak Rina gitu ya. Karena prosesnya itu nggak mudah dan nggak sebentar, bener ya Mbak Rina ya, Ya, untuk betul. belajar teknikal dengan berbagai macam indikator. Sebenarnya indikator itu tuh apa sih Mbak Rina definisinya? Atau definisi berat banget kali ya Iya, definisi. Apa sih indikator itu sampai akhirnya dapat kita bisa memilih jenis-jenis indikator untuk analisa teknikal. Kalau Mbak Rina nih, gimana pengalamannya? sebetulnya indikator sendiri itu adalah alat ukur yang dapat membantu kita gitu. Oke. Jadi Mm-mm. dari kejadian harga-harga yang sudah berlalu ini kita pakai alat Oke, ukur, dicarilah historis dengan ya. ya historisnya, ada rumus matematikanya sedikit yang udah jadi, kita tinggal klik aja, nanti otomatis prediksi harga saham ke depannya kita akan tahu gitu pergerakannya itu akan gimana Oke. gitu, apakah memang bisa naik atau turun atau memang udah balik arah, ketika dia turun balik arah ke atas atau Hmm. ketika dia udah naik dia cukup jenuh jenuh untuk dibeli dia turun gitu. Jadi kita Hmm. bisa lihat prediksinya dengan indikator ini gitu, dengan indikator Jadi indikator itu tuh analisa kayak indikator. benar-benar sumber informasi ya, Mbak Rina ya. Jadi kalau Ya, kita mau mutusin sesuatu tapi kurang informasi juga kan jadi mungkin akan mempengaruhi hasil return atau gain kita kan. Nah, kayaknya Mbak Rina ya nih betul berarti betul. kalau sering banget merhatiin informasi baik teknikal atau fundamental makin cuannya makin gede dong ya kan, probabilitas ya Ya, kan, daripada ya, sama sekali nggak pakai dasar bener kan? ya betul betul. Tapi di sini juga Bu Lina karena sifatnya prediksi, kadang Yes. kita juga nggak itu apa nggak selalu benar aja gitu. Kadang kita ketika masuk kita turun dan harus disiplin gitu. Kalau memang kita nggak mau Nah, nyangkut terus-terusan terlalu dalam, ya mm, mau nggak mau itu mm. dengan berani kita harus cut loss gitu. Itu sih Oke. resikonya karena kembali lagi high risk high return. Kalau kita simpannya jangka panjang, yaitu otomatis kita menghindari hal Mm, seperti itu. Ketika dia yes. naik naik dan turun, asal trennya memang secara mayor dia naik, ya kita Mm. abaikan aja. Tapi kalau misalkan kita memanfaatkan ketika dia naik, kita jual, ketika turun kita beli, nah itu masuk ke dalam resiko yang lebih tinggi gitu. Oke. Nah, sebelum membahas tren, nih tadi ada satu kata yang dari Mbak Rina ada tren ya, Sobat IDX ya. Oh Jadi ya, nanti sebelum kita masuk ke tren, kita mau tahu dulu sih, Mbak Rina, indikator itu kan banyak banget ya. Emang banyak banget. apa aja sih Mbak Rina gitu ya? Terus dari yang banyak itu kira-kira apa ya yang untuk pemula yang bisa kita pilih gitu ya kan? Saking banyaknya juga mungkin nggak semua barang kita pakai gitu kan. Iya, iya. Kira-kira apa aja jenis indikatornya? Nanti mungkin bisa dibahas satu-satu, kelebihan mungkin kekurangannya juga. Jadi mungkin pemula bisa menyesuaikan dengan profil resiko ya. Iya, iya. Banyak Silakan. banget. Ya, Hmm. jadi kalau yang sering dipakai itu sebetulnya ada volume, ada moving average. Moving average itu adalah harga rata-rata sesuai dengan periode waktu tertentu. Jadi dia nanti akan membuat garis gitu ya, moving average. Terus ada RSI, ada MACD, ada Hmm. pokoknya ada banyak banget. Dan Banyak kalau banget. menurut saya itu kalau pemula diibaratkan kalau kita diskusi dengan 3 orang itu akan menyimpulkan hasil yang lebih cepat daripada kita berdiskusi dengan 20 orang gitu. Jadi untuk pemula ya kita Oke. iya Pilihnya hatamin dulu nggak aja, banyak-banyak ya. nggak banyak-banyak, jangan Hmm. banyak-banyak, nanti makin banyak makin pusing gitu, keputusannya tuh Betul, jadi, betul, wah betul. yang ini gini, jadi lebih baik kita kerucutkan aja untuk pemula. Nanti kalau memang dirasa cukup memahami dan memang dirasa kurang untuk indikator yang Hmm. digunakan, bisa ditambahkan lagi dengan Oh iya, indikator-indikator yang lainnya benar-benar. gitu. Benar-benar benar. Oke, boleh diurain dikit ya, Mbak Rina ya. Boleh, Mungkin boleh, boleh. dari sekian banyak deh, mungkin Mbak Rina bisa kasih gambaran kita bahas di 3 atau 4 mungkin Mbak Rina 3 deh ya. Untuk indikator mungkin yang pertama moving average itu seperti apa atau Mbak Rina bisa ngeliatin chartnya atau contohnya biar kita makin Ya, ya, kebayang nih. ya, ya. Silakan Paling Mbak Rina. saya izin untuk putar kamera karena kita Boleh mau boleh. langsung tutorial ya, Ih seru tutorial langsung banget. menggunakan aplikasinya. Wah, seru banget ya. Ibaratnya kalau kita mau masak langsung nyemplung ke dapur gitu kan. Iya, iya, biar kebayang langsung gitu. Bener, bener, bener. Gimana coba? Ih, seru.
Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa masuk ke Google ya atau Yahoo juga nggak apa-apa. Untuk Oke. pencariannya kita cari dengan nama TradingView nih. Saya udah ada di sini TradingView, kurang jelas ya. TradingView, Mm-mm. kita klik chart saham, indeks, dan kontrak yang ini. Boleh dikecilin dikit, Mbak Rina. Kalau di Zoom agak blur, nggak apa-apa. Sambil Oh, dijelasin di ini oh aja. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tadi Nah, masuk ke ini Trading View. TradingView, ini tampilannya karena saya udah punya ya, ini saya close-close dulu dari Oke, awal aja ya. oke. Ini IHSG atau salah satu saham emiten? Ini salah satu saham emiten, Bu. IHSG juga ada. Oke. Ini seluruh dunia Oh, juga oke. ada loh sebenarnya, saham-saham seluruh Oh, dunia. oke. Boleh, boleh. Boleh nih Sobat IDX, Mbak Lala, boleh mau emiten apa Mbak? Kayaknya langsung dicontohin sama Mbak Rina nih. Boleh, Boleh boleh. request ya, Mbak Rina? Ya, boleh, boleh. Sebentar, ini tampilannya kalau Bapak dan Ibu baru mulai itu nggak seperti ini ya. Memang harus Oke. daftar terlebih dahulu. Oh, harus login kayak gitu Iya, ya? login dulu, masuk pakai akun Google, email. Oke, Oh, ini oke. susah. Ini ada Burita juga, boleh. Mau apa nih? Boleh masukan ya dari Mbak Lala, ada yang goto nih kayaknya nih. Goto. Sama buka. Oh, boleh, boleh, boleh. Nah, Mbak Ibu Lala dan sukanya Bapak yang ini nih tampilannya nanti kayaknya nih. Yang unicorn, tampilannya nanti unicorn. akan seperti ini, Bu, tampilannya. Oke. Ini Kemudian bisa pertama diklik kali? di sini. Iya, pertama kali. Oke. Tampilannya harus masuk dulu ya. Harus masuk Oke. pakai akun, Kita bikin akun dulu daftar ya. dulu nggak apa-apa ya, bikin akun dulu. Nah, sebetulnya ini sih Oke. berbayar, Bu, tapi Oh gitu. bisa gratis juga asal indikatornya nggak lebih dari 3 kalau TradingView Oh, oke, ini. oke. Oke, Hmm, oke. Untuk terus pemula dia aman ya, itu 3 lah. aman, aman, aman. Nah, terus dia tuh chartnya tuh agak lambat. Jadi market udah jalan, udah running, Mm. 10 menit kemudian dia baru aja ada keluar gitu si candlestick-nya, baru jalan. Oh, agak delay gitu ya. Tapi Ya, berarti agak nggak real delay, time. Oh, nggak oke, real tapi time. untuk analisa Beda bisa 10 menit. digunakan ya. Bisa, bisa, bisa digunakan. Ini tadi setelah daftar, kita masuk ke produk, klik yang chart ini, yang chart, kemudian tadi mau goto ya, Iya, katanya sebelumnya ada request saya nih. Katanya ada ada 6 request. sih. Tapi kalau semuanya dibahas di sini nggak cukup nih. Satu aja Nggak katanya. cukup, Kalau kayak nggak satu mungkin aja goto ya. atau buka. Ini Di ini sini saya ini aja jelasin ya. Contoh ya, aja. contoh aja. Ini toolsnya tuh di sini ada apa? Ada beranda, terus mode gelap bisa seperti ini atau Oh, karena kayak ini lagi ya kayak pro-pro bisa gitu. dirubah ya. Bisa Bisa dirubah diubah. ya. Tapi untuk lebih Oke. jelasnya ini saya pakai mode terang aja ya. Nah, Oke, di oke. sini Cool, kalau oke. cari sahamnya itu di Telkom, di yang ini Telkom. Terus Mm-mm. kita cari misalkan tadi Goto. Hmm. Ini hati-hati, di sini ada juga saham di luar negeri yang namanya Goto, ini saham dari Israel nih, Goto nih. Oh, Sama ini ada saham. bisa membedakan itu dari Indonesia atau dari luar negeri gimana, Mbak Rina? Ya, dilihat aja Bu ininya pinggirnya. Saya juga gitu, kadang saya buka misalkan saham apa, ternyata itu dari luar negeri, saya nggak perhatiin ini nih yang bendera. Oh, oke Bendera ini dari saham benderanya. IDX Oke, merah ada putih ya. flexnya. Yang Oke, ini oke, oke. Goto. Nah, ini Goto. Siap. Ih, tadi ini udah di kita mulai dari awal ya, ini prosesnya. Nah, ini kan Oke. untuk sahamnya kita cari di sini. Terus kalau mau cari IHSG di mana? Kalau IHSG ini kita klik dulu indeks di sini, indeks. Oh, indeks ya. Kemudian namanya itu composite ya.